Halo, Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama Ama. Di sini Ama yang akan menemani kalian belajar matematika. Bismillahirrahmanirrahim. Wal akibatul lil muttaqin wala udwana ila 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita limpahan rahmatnya sehingga kita dapat bernafas hingga detik ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta sahabat, kerabat, dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Masih ingat bentuk-bentuk pecahan? Ini ada bentuk pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan juga persen. Masih ingat ya? Kalau ada yang belum tahu atau belum ingat, silakan tonton video tentang pecahan. Sebelumnya Ama sudah beberapa kali sharing materi tentang bentuk-bentuk pecahan. Hari ini Ama akan sharing materi tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Sebelumnya, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Untuk yang muslim silahkan ikutin Ama, sedangkan untuk yang non-muslim silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan berdoa tadi kita dimudahkan Allah dalam memahami materi yang akan Ama sharing. Amin. Are you ready? Penjumlahan dan pengurangan pecahan. Syarat untuk menjumlahkan dan mengurang bilangan pecahan adalah dengan terlebih dahulu mengubah semua bilangan ke dalam bentuk pecahan biasa. Perhatikan syaratnya. Jadi supaya lebih mudah, kita rubah semua pecahan ke dalam bentuk pecahan biasa. Baik itu pecahan campuran, desimal, ataupun persen. Terlebih dahulu, kita rubah dulu mereka ke dalam bentuk pecahan biasa. Oke? Nah, penjumlahan pecahan. Ada penjumlahan pecahan yang penyebutnya sama, ada yang penyebutnya berbeda. Kalau penyebutnya yang sama, itu mudah. Tinggal kita jumlahkan. Sedangkan penyebut yang berbeda itu agak panjang sedikit ya caranya, tapi ini tidak terlalu sulit kok. Insya Allah kalau kalian benar-benar memperhatikan apa yang Ama ucapkan, terus melihat betul-betul apa yang Ama tunjukkan, insya Allah kalian pasti bisa. Oke, kita bahas penyebut yang sama terlebih dahulu. Misal di sini ada 2/3 ditambah 5/3. Tinggal kita jumlahkan saja karena penyebutnya sudah sama-sama 3. 2 ditambah 5 sama dengan 7. Jadi jawabannya adalah 7/3. Sekarang bagaimana kalau penyebutnya berbeda? Karena ini ada 2/3 ditambah 1/4. Penyebutnya ada 3 dan juga ada yang 4. Nah, jadi terlebih dahulu kita kalikan silang mereka. Nah, kalikan silang, baru kita kalikan penyebutnya. Misal di sini ada 2, berarti 2 harus dikalikan dengan 4. Sedangkan 1 dikalikan dengan 3.
Lalu untuk mencari penyebutnya yaitu 3 dikali 4. Oke, perhatikan ya betul-betul karena kalau kalian tidak memperhatikan sedikit saja, kalian pasti bingung dapatnya dari mana. Jadi harus memperhatikan dengan baik, oke? Oke, pertama 2 dikali 4 sama dengan 8. 1 dikali 3 sama dengan 3. 3 dikali 4 sama dengan 12. Nah, sekarang sudah sama penyebutnya, baru kita jumlahkan pembilangnya. 8 ditambah 3 sama dengan 11. Jadi jawabannya adalah 11 per 12. Oke? Nah, sekarang Ama punya banyak contoh. Silahkan diperhatikan dengan baik. Oke? Contoh pertama, di sini ada 1 per 8 ditambah 3 per 4. Jadi pertama-tama kita kalikan silang dulu. 1 dikali 4 sama dengan 4. 3 dikali 8 sama dengan 24. Lalu untuk mencari penyebutnya yaitu dengan cara 8 dikali 4 sama dengan berapa? Sama dengan 32. Setelah penyebutnya sama, kita jumlahkan 4 ditambah 24 sama dengan 28. Jadi jawabannya adalah 28 per 32. Next. Kita coba contoh yang kedua. Di sini ada 4 per 5 ditambah 1 per 6. Pertama-tama 4 dikali 6 sama dengan 24. Kemudian 1 dikali 5 sama dengan 5. Untuk mencari penyebutnya, yaitu 5 dikali 6 sama dengan 30. Baru kita jumlahkan 24 ditambah 5 sama dengan 29. Jadi jawabannya adalah 29 per 30. Nah, insya Allah sampai di sini sudah agak paham ya. Nah, sudah mulai ngerti nih gimana cara menjumlahkan pecahan. Oke, next. Di sini ada contoh ketiga. Nah, di sini ada pecahan campuran dijumlahkan dengan pecahan biasa. 2 1 per 3 ditambah 1 per 5. Nah, tadi kan syaratnya kita harus rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, masih ingat bagaimana cara merubah bentuk pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa? Yaitu 3 dikali 2 sama dengan 6. 6 ditambah 1 sama dengan 7. Jadi jawabannya 7 per 3. 7 per 3 ditambah dengan 1 per 5. Nah, sudah sama nih, sama-sama bentuk pecahan biasa, tapi sayangnya penyebutnya masih berbeda. Otomatis cara menjumlahkannya kita masih dengan cara kali silang. Yaitu 7 dikali 5 sama dengan 35. 1 dikali 3 sama dengan 3. Untuk mencari penyebutnya, kita kalikan 3 dikali 5 sama dengan 15. Jadi penyebutnya sama dengan 15. Sekarang tinggal kita jumlahkan kalau penyebutnya sudah sama. 35 ditambah 3 sama dengan 38. Jadi jawabannya adalah 38 per 15. Seperti itu ya. Oke, kita next. Contoh keempat. Nah, di sini ada desimal. Nah, 0,4 ditambah 4 per 5. Masih ingat ya bagaimana cara merubah desimal ke dalam bentuk pecahan biasa. Lihat angkanya angka apa? Angka berapa ini? Angka 4. Ada berapa angka di belakang koma? Ada 1, berarti pernya 10. Jadi jawabannya adalah 4 per 10. 0,4 sama dengan 4 per 10. Baru kita jumlahkan dengan 4 per 5. Tetapi penyebutnya berbeda, jadi kita harus kalikan silang terlebih dahulu. 4 dikali 5 sama dengan 20. 4 dikali 10 sama dengan 40. Nah, lalu untuk mencari penyebutnya,
10 dikali 5 sama dengan 50. Nah, setelah penyebutnya sama, baru bisa kita jumlahkan. 20 ditambah 40 sama dengan 60. Jadi jawabannya adalah 60 per 50. Next, kita coba contoh kelima. Di sini ada bilangan persen. 5% ditambah 4 per 5. Masih ingat bagaimana cara merubah persen ke dalam bentuk pecahan biasa? Mudah sekali ya, tinggal kita lihat angkanya berapa. Di sini angkanya adalah 5. Berarti 5 per 100. Karena kalau persen, pernya selalu 100 atau penyebutnya selalu 100. Baru kita jumlahkan dengan 4 per 5. Nah, tapi masalahnya penyebutnya berbeda. Jadi kita harus kalikan silang dulu. 5 dikali 5 sama dengan 25. 4 dikali 100 sama dengan 400. Kemudian mencari penyebutnya, kita kalikan 100 dikali 5 sama dengan 500. Baru bisa kita jumlahkan. 25 ditambah 400 sama dengan 425. Jadi jawabannya adalah 425 per 500. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham bagaimana cara menjumlahkan pecahan? Kalau belum paham, silakan repeat kembali video ini sampai kalian benar-benar paham. Jangan tinggalkan video ini sebelum kalian belum memahami betul-betul bagaimana cara menjumlahkan pecahan. Kalau yang sudah paham, silakan dicoba ya ini. Nah, di sini Ama punya beberapa soal. Silakan kerjakan di buku tulis kalian dengan rapi. Nanti jawabannya silakan tulis di kolom komentar ya. Good luck! Ini soal-soalnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 soal. Kalau kalian benar-benar memahami apa yang Ama sharing tadi, kalian pasti bisa menjawab pertanyaan ini. Oke? Masih ingat terjemahan Quran Surah Muzammil ayat 20? Di mana di surah itu Allah berfirman tentang 1/2, 1/3, dan 2/3. Nah, di sana Allah memperkenalkan kepada kita tentang pecahan. Jadi ingat ya, kalau Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita. Jangan sampai kita tinggalkan Al-Quran. Karena tanpa Al-Quran, kita bisa tersesat. Sama halnya kalau kita tidak berani mencoba atau berani bertanya, kita akan tersesat. Baik itu di jalan maupun dalam belajar. Semua materi ya, semua pelajaran gak mesti harus matematika. Jadi belajar apapun kalau kalian tidak paham, berani bertanya. Oke? Oke, sampai di sini dulu sharing tentang penjumlahan pecahan. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga nyalakan tombol notification-nya, biar kalian selalu update video dari Ama. Salah hilap mohon maaf, ambil baiknya, buang buruknya. Ama undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. See you on the next my video.